Terlihat Jenderal Tamaji yang sedang menyandra seorang Shadow yang telah ditangkapnya. Ia memaksa Shadow tersebut untuk memberitahu di mana keberadaan Ratu Ken dengan penuh ancaman. Akhirnya Shadow tersebut memberitahu tempat Pak Tua di mana Ratu Ken disiksa. Jenderal Tamaji lalu masuk ke dalam tenda dan mengatakan bahwa mereka akan bersiap untuk menjemput Ratu Ken. Namun sebelum itu, Jenderal Tamaji ingin menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, dirinya sangat senang karena bos telah membantu menangkap kedua Shadow yang mengirimkan pesan dari Pak Tua sebelumnya. Namun karena Jenderal Tamaji adalah seorang pemburu penyihir, otomatis Boots benar harus dibunuh karena dirinya memiliki mata yang dapat melihat. Namun Magra melarang Jenderal Tamaji untuk membunuh Boots karena dirinya berada dalam perlindungan Magra. Tak lama kemudian mereka pun pergi dengan membawa Boots ikut serta ke tempat Pak Tua. Di saat yang sama, Ratu Ken sedang disiksa oleh penjaga Pak Tua karena beberapa kali mencoba untuk melarikan diri. Pria tua tersebut mengatakan bahwa sebelum Jenderal Tamaji dan para pasukan pemburu penyihir datang untuk menembus Ratu Ken, ia akan membuat peraturan. Selama cincin Ratu Ken berbunyi, maka penjaga itu akan memukulinya dan Ratu Ken pun tetap menyembunyikan cincin tersebut. Bahkan ia membunyikannya dengan sengaja. Di sisi lain terlihat Baba Foss dan yang lainnya sedang berusaha untuk berjalan di atas salju. Tak lama kemudian sampailah mereka di suatu tempat untuk beristirahat dan bermalam di sana. Ketika sedang tidur, Baba Foss terbangun karena mendengar suara teriakan dari seseorang. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat Cerla Merle. Mereka berjalan di antara tumbuhan lavender. Tiba-tiba saja Paris muntah di tengah perjalanan. Ia mencium bau yang sangat busuk. Saat diperiksa, ternyata sumber bau itu adalah bangkai dari mayat yang digantung di sebuah tiang kayu yang sudah membusuk. Pada tiang tersebut terdapat sebuah pesan yang berbunyi, "Dunia baru dan dewa baru ada di hadapan mereka. Masuklah dan temukanlah kematian di sana." Mereka semua mengira bahwa pesan tersebut dibuat oleh Cerla Merle. Awalnya Kofun merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka sudah terlalu jauh jika harus berbalik arah dengan semua pengorbanan yang telah dilakukan. Scene beralih, terlihat Boots yang sedang melihat posisi Pak Tua dan beberapa penjaga yang ada di sana untuk dijadikan informasi agar Tamaji dapat menyusun rencana penyelamatan Ratu Ken dengan lancar. Ia pun melaporkan situasi itu kepada Jenderal Tamaji. Setelah semua titik dari penjaga telah ia ketahui, Jenderal Tamaji mengatakan harus ada satu orang yang dapat menyelinap dan membunuh semua penjaga tanpa diketahui oleh orang-orang yang ada di sana. Dengan begitu, Ratu Ken bisa diselamatkan. Awalnya Boots meminta untuk mengambil peran membunuh semua penjaga tersebut dengan tidak bersuara. Namun bagi Jenderal Tamaji, itu adalah tugasnya sebagai tanda pengabdiannya kepada sang ratu. Oleh karena itu, Jenderal Tamaji langsung bertindak menghabisi semua penjaga Pak Tua. Ketika hendak membunuh seorang penjaga terakhir, Jenderal Tamaji salah sasaran sehingga menimbulkan suara yang diketahui oleh penjaga tersebut. Namun pada akhirnya ia pun bisa membunuhnya. Pak Tua yang mendengar teriakan dari penjaganya langsung mencari pisau untuk melindungi diri. Namun sebelum ia dapat menemukan pisaunya, Korra menusuk Pak Tua tersebut. Saat Pak Tua itu terjatuh, Ratu Ken langsung mencekiknya hingga tewas. Ternyata Korra memberitahu identitas Ratu Ken kepada Pak Tua tersebut bukan tanpa sebuah alasan. Ratu Ken telah merencanakan hal tersebut dengan Korra agar Tamaji dan para pasukannya bisa sampai ke tempat itu untuk menyelamatkannya. Kemudian Jenderal Tamaji pun mempertemukan Ratu Ken dengan Magra. Ratu Ken hampir tidak percaya bisa bertemu dengan Magra. Ia meminta kepada Magra untuk tidak pergi meninggalkannya sebelum ia mendengarkan cerita dari Magra. Terlebih dahulu Ratu Ken menceritakan kenapa dirinya bisa meninggalkan kastil Kanjua dan diculik oleh Pak Tua, hingga akhirnya disiksa menjadi seperti itu.
Ratu Ken dengan jujur mengatakan bahwa ketika para anggota parlemen akan berkhianat dengan membunuhnya, ia bersama Nairi pelayan setianya terlebih dahulu membunuh mereka semua. Ia juga mematikan mesin bendungan yang mengakibatkan Kanjua hancur. Ia merasa telah gagal sebagai pemimpin rakyatnya. Begitu juga dengan keluarga dari para pasukan pemburu penyihir yang seharusnya mereka temui, sekarang telah tiada. Jenderal Tamaji yang mendengar hal itu merasa kecewa kepada Ratu Ken karena telah menjalankan perintahnya selama 20 tahun. Para prajurit itu sekarang harus kehilangan keluarga mereka karena ulah Ratu Ken. Kembali kepada Baba Voss dan yang lain, setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di tengah hutan. Ketika hendak mulai melanjutkan perjalanan, Baba Voss merasa ada yang tidak beres di hadapannya. Begitupun dengan Paris. Namun Haniwa meminta terus melangkah untuk melanjutkan perjalanan, karena dari penglihatannya tidak ada apapun yang menghambat mereka semua. Untuk meyakinkan apa yang dirasakan oleh Baba Voss, ia pun melemparkan sebuah batu ke depan, dan batu itu pun langsung ditembaki oleh beberapa anak panah dari atas jalan. Dengan begitu, mereka telah mengetahui bahwa di jalan tersebut terdapat jebakan suara yang dijaga oleh beberapa pemanah yang siap memanah siapapun orang yang melewati jalan itu. Baba Voss meminta kepada Kofun untuk menunjukkan arah keberadaan dari si pemanah. Baba Voss selalu melemparkan senjatanya sampai salah satu di antara mereka terjatuh. Ketika Haniwa hendak mengambil busur dan pedang milik si pemanah, Baulayan meminta agar ia saja yang mengambil benda tersebut, karena dirinya bisa berjalan tanpa mengeluarkan suara. Saat Baulayan telah berhasil mengambil kedua senjata itu, naasnya salah satu anak panah terjatuh sehingga mengeluarkan suara yang memancing para penjaga untuk memanah Baulayan. Haniwa langsung beranjak untuk menolong Baulayan, dan secara tidak sengaja Kofun memanggil Haniwa pada saat itu. Mendengar nama itu, salah satu penjaga datang karena mengetahui bahwa kedatangan Haniwa dan Kofun telah ditunggu oleh Jenderal Merle di majelis pencerahan. Penjaga itu memberitahu peraturan di sana bahwa hanya Haniwa dan Kofun yang dapat masuk dan menyeberangi sungai untuk tiba di tempat Jenderal Merle. Bahkan Baulayan yang sedang terluka pun tidak mereka perbolehkan. Melihat hal itu, Kofun merasa tidak yakin untuk menemui Jenderal Merle. Justru sebaliknya, ia ingin segera pergi dari sana. Berbeda dengan Haniwa yang tetap ingin melanjutkan perjalanan untuk menemui Jenderal Merle di tempat tersebut. Hingga akhirnya Baba Voss memutuskan untuk mereka berdua melanjutkan perjalanan. Ia mengatakan bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk berbalik arah. Mereka telah kehilangan Maghra dan banyak hal lain yang sudah dikorbankan untuk mencapai tujuan itu. Dan saat ini tujuan tersebut sudah ada di depan mata. Maka dari itu Baba meminta kepada Haniwa dan Kofun untuk segera pergi menemui Jenderal Merle. Sebelum mereka pergi, Paris memberikan sebuah pesan bahwa anugerah penglihatan bisa membutakan hati mereka berdua. Begitupun dengan Jenderal Merle dan orang-orang yang bisa melihat lainnya. Oleh karena itu, Paris meminta agar mereka tidak menganggap Jenderal Merle ataupun mereka berdua sebagai orang yang paling sempurna dan berkuasa. Mereka pun berpamitan dan bersiap untuk menyeberangi jembatan. Sedangkan Baba Voss, Paris, dan Baulayan tidak langsung pergi ke sana. Mereka akan mengawasi Haniwa dan Kofun dari tempat itu karena Baba Voss berpikir bahwa anak-anak adalah rumah untuk dirinya pulang. Dan saat ini kedua anaknya telah pergi. Itu artinya sekarang Baba Voss tidak memiliki rumah untuk pulang. Baba Voss memutuskan untuk tinggal di sekitar sana terlebih dahulu agar bisa memastikan bahwa kedua anaknya berada dalam situasi yang aman. Di saat yang sama, Haniwa dan Kofun sedang berjalan menyeberangi sebuah jembatan untuk menemui Jenderal Merle. Tiba-tiba lampu di depan mereka menyala. No power. Hey! On your right.